Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi ini memasuki hari ketiga di pekan ini, tepatnya di hari Rabu 25 Juni 2025. Kita kembali akan memetakan untuk satu hari ke depan, semampunya ya. Kita akan coba untuk lihat. Mungkin belum bisa terlalu lama, kita berikan poin-poin pentingnya. Silakan nanti diolah sendiri sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan strategi yang biasa dipakai. Sebelum saya melanjutkan untuk memetakan, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Dapatkan informasi video terbaru dari kami. Nanti kita akan berikan beberapa materi penting. Kita awali dari review dulu satu hari kemarin. Kita perkirakan di awal itu kita perkirakan akan memantul ke atas dengan area uji berada di area resisten kuat ya, berada di kisaran 3371. Jika tidak mampu menembus lebih tinggi, maka kemungkinan akan bergerak turun dengan area uji warna oranye di bawah atau lingkaran ungu di bawah. Kita tandai dua lingkaran di atas dan di bawah. Di atas ini adalah resisten kuat, kemudian yang di bawah adalah support terdekatnya. Jika ditembus atau break dari support ini, maka berpeluang akan kembali bergerak turun, tentu mendekati warna orange yang kita tandai kemarin dan maksimum berada di warna merah sebagai area jenuh jualnya. Sempat bergerak mau naik namun pada akhirnya ditolak kembali ya, tidak mampu atau membentuk higher yang baru dari sebelumnya yang sempat bergerak tinggi di 3364 pada bukaannya, kemudian ditolak. Di situ ada doji, kemudian diikuti konfirmasi merah dan akhirnya break dari supportnya, maka berpeluang akan kembali bergerak turun. Nah, tentu simulasi-simulasi itu harus sudah disiapkan. Jangan hanya kita mengikuti dari gambar yang kita berikan ya, namun juga perlu dipertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya adalah jika ada kemungkinan ya, kalau nanti tidak mampu menembus resisten, maka dia berpeluang akan berbalik atau menembus supportnya seperti yang terjadi satu hari kemarin. Sehingga walaupun kita perkirakan naik, kita tetap mendapatkan potensi keuntungan yang maksimum dari turunnya atau sell-nya. Kemudian hari ini kita akan proyeksikan, akan kita analisakan juga secara teoritis. Kita akan melihat dinamika dulu. Kita akan coba berikan sedikit paparan berkaitan dengan analisa fundamental dan lain-lain. Oke, kita awali dari teknikal dulu ya, secara teknikal. Spot hari ini sekarang sudah berada di harga terdekat ini 3327. Tadi sempat dibuka turun sedikit, kemudian setelahnya bergerak naik ya, Kemudian kalau kita lihat dari sisi geopolitik ya, gencatan senjata antara Israel dengan Iran yang sempat ditunda ya, tidak lama sebenarnya ya, sebagai bagian upaya untuk penurunan tensi atau negosiasi untuk meredakan konflik juga. Ini sangat berpengaruh di dalam pergerakan emas ya. Permintaan safe haven sedikit menurun akibat meredanya tensi konflik yang
beberapa hari sebelumnya cukup panas dan tentu betul-betul membara, apalagi dengan tambahan dari Amerika Serikat. Masih masih ada ketidakpastian di jangka menengah ya. Jadi ini hanya bersifat sementara. Ya, bisa jadi nanti akan kembali meletus ya, karena ya kembali lagi berhubungan dengan harga diri dan kemerdekaan suatu bangsa. Analisis teknikalnya support di kira-kira 3315 hingga 3322. Ya, saat kita melihat yang terdekat, kita nanti akan coba lihat di secara chartnya. Kita perkirakan dulu di awal support terdekatnya di 3315, resistannya di 3332. Ya, kita ambil dari beberapa indikator, tentunya dari price action, dari indikator lain. Dari intraday-nya ya, mungkin kita bisa nanti menentukan posisi ketika sudah mulai berada di 3320 untuk posisi buy-nya hingga 3340 terdekat, yang terdekat ya. Kemudian kita juga bisa menempatkan posisi sell jika nanti breakdown ya, atau kita juga menempatkan posisi stop loss-nya di kira-kira 3315 ya. Itu ya tidak terlalu jauh ya, masih cukup jauh dari supportnya ya, karena kita sifatnya adalah antisipasi. Untuk posisi berikutnya sell-nya jika breakdown di supportnya, maka kita bisa nanti menempatkan ya posisi baru di posisi sell ya, di bawah dari supportnya kita bisa menempatkan sell, kemudian kita targetkan di atau kita bisa menempatkan peluang reboundnya ya. Pertama, karena potensi safe haven ini masih berpeluang ke depan. Nah, tentunya skenario untuk kita menempatkan bullish akan berpotensi menguntungkan ketika ada koreksi mendekati supportnya. Kemudian secara fundamental ekspektasi rate cut masih meningkat ya, kemungkinan ya probabilitasnya sekitar 21%. Fokus ke testimoni Jeremy Powell pada malam ini. Jika nanti dovish maka berpeluang naik emas. Sebaliknya jika netral atau hawkish maka akan berpeluang turun. Kita nanti bisa lihat jadwal rilis newsnya ya. Kemudian proyeksi jangka pendek jangka panjang ini kira-kira di koreksi ringan 3311 hingga 33295 ya, di area support saat ini. Kemudian untuk target mingguan di 3305 hingga 3345, jangka panjangnya bisa sampai ke 3500 hingga 4000, tentunya ini jangka panjang ya. Sehingga kesimpulannya jika hari ini bias maka akan jika ini hari ini bias netral, kemudian tidak ada petunjuk yang signifikan, maka tentu berpeluang akan nanti terkoreksi lagi ya. Bullish jika Powell menyatakan dovish dan support bertahan akan terus dilakukan di sana ya, di kisaran 3315. Jika geopolitik sudah mulai tenang, maka strateginya adalah kita nanti menempatkan posisi buy di atas support dan sell
setelah nanti break dari supportnya ya, kira-kira itu secara globalnya. Selebihnya kita bisa memberikan analisis secara teknikal dengan melihat bagaimana posisi candlestick saat ini ya. Saat ini berada di 3327, di posisi bawah 333295 ini sudah mulai berat dan ditolak ke atas, mulai ada signifikan, maka masih bagi saya masih akan berpeluang naik walaupun tidak terlalu banyak. Kita nanti akan uji di area resisten dan retracementnya. Sementara kita tandai untuk area resistennya ya, dan area retrace-nya untuk menguji kekuatan bullish ya. Bisa jadi nanti isu itu akan berkembang dengan cepat dan mendekati area di sana. Kita uji di area di situ. Kalau nanti cukup berat, maka kita tinggal lihat bagaimana konfirmasi sell. Jika nanti break kembali lagi, kita akan menempatkan atau bisa mengikuti posisi bullishnya. Nah, kita perkirakan sampai seperti ini. Kemudian nanti akan terkoreksi lagi, diuji di area retracementnya, dan jika tidak mampu break dari retracement akan kembali bergerak naik. Hari ini kita perkirakan akan berada di kisaran di atas ya, maksimum di 3392. Sementara yang di bawah kita perkirakan berada di maksimum 3300 ya, 3300 atau di 3295 berada di support rendahnya. Kita tandai di situ sebagai area jenuhnya nanti ya. Baik, kita akan simulasikan di mana kita menempatkan posisi. Karena ini lebih condong ke atas sampai dengan area retracementnya, kita bisa menempatkan posisi buy atau tunggu koreksi juga boleh. Silahkan simulasi itu digunakan untuk memanfaatkan peluang pendeknya. Kalau saya sendiri menempatkan di 3336, kemudian 3336 naik sedikit lah. Dan kita targetkan nanti berada di warna kuning di situ ya. Warna kuning itu kira-kira ambil tengah-tengahnya di 3350. Kemudian kalau nanti break, kita bisa menempatkan target berikutnya di 3365 ya, 3365 itu terlalu jauh ya, 3364 ya. Oke. 364, sekian. Oke, kita tempatkan, kemudian maksimum hari ini untuk bergerak naiknya kita batasi di situ ya, di kira-kira 3392 tadi ya, kita tempatkan di 3391 boleh. Oke, kita tempatkan dulu untuk buy-nya di 3337 poin sekian. Silahkan nanti dicek garisnya, kemudian targetnya di 3350 poin sekian. Silahkan disesuaikan juga dengan brokernya, mungkin di situ yang terdekat. Target yang kedua berada di 3364. Oke, kemudian untuk area jenuh beli kita perkirakan di 3391 atau 92. Oke, area jenuh jual beli berada di 339192. Silahkan ya, di sekitaran itu. Kemudian untuk simulasi berikutnya, kalau nanti tidak mampu berada di naik sampai di warna kuning, dia bisa kembali bergerak turun. Nah, nanti kita bisa manfaatkan peluang sell setelah muncul konfirmasi tentunya ya. Sebelum itu terjadi, sebelum ada merah, kita bisa menempatkan
untuk simulasi awal untuk menempatkan posisi sell itu di bawah bukaan hari ini di 3319 ya, di bawah bukaan hari ini. Ini sellnya di 3319 poin sekian. Kemudian kita targetkan ya, kalau dia ternyata memang betul-betul bearishnya kuat. Nah, pertama kita tempatkan di 3305 dulu yang terdekat sebelum masuk ke level support bawah. Kita tempatkan dulu 3305 yang terdekat aja ya. Kemudian baru kita menempatkan di posisi lebih rendah ya. Di bawah itu ada nanti kita tempatkan di bawah supportnya di kisaran 3292 ya, karena ini sudah lewat dari supportnya terdekat. Ya, minimal di target yang pertama sudah cukup panjang untuk satu transaksi ya. Kita tempatkan yang kedua di 3292 dan untuk area jenuh tadi kita tandai ya, di situ masih cukup. Tiga 92 kita jadikan sebagai target tadi ya, kita naikkan sedikit persis berada di sumbunya sebelah kiri, berada di 3393, naik 1 poin ya. Kalau kita tempatkan 3293 itu kurang ya, kita kembali ke awal tadi 92. Oke. Untuk jenuh jual kita tempatkan di di sini ya, di 3275. Yang tadi sudah kita singgung di depan di 3275 untuk jenuh jualnya. Kita tandai dengan warna merah dulu. Termasuk yang di atas juga kita tandai dengan warna merah. Oke, di situ untuk area jenuh beli, kemudian di bawah di 3275. Yang maksimal tadi adalah 3, kita tempatkan untuk di bawah ya 3275. Ini area jenuh jual 3275 ya. Untuk perkiraan dari yang tadi kita sampaikan awal ya, kira-kira mendekati di situ ya. Tidak harus persis, tapi silakan disesuaikan saja karena di teknikal tentu sedikit berbeda dengan secara teoritis berdasarkan indikatornya. Nah, kita hanya menggunakan price action sehingga kita lihat secara visual saja yang terdekat, sehingga nanti kalau ada perbedaan sedikit dari angka silakan nanti disesuaikan saja. Baik, ini yang bisa kita analisakan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu membuka inspirasi dan mengembangkan sendiri bagaimana nanti menganalisis dan menentukan peluang-peluangnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.